bisa membebaskan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membawa terobosan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membawa kesembuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau sumber segala-galanya Tuhan. Tuhan ajar kami setiap kami Tuhan untuk belajar untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Jangan sampai setiap kami menjauh dari Engkau. Waktu kami jauh dari Engkau Tuhan, kami tidak menerima apa-apapun Tuhan. Dan Tuhan jamah setiap umat-Mu Tuhan, bicara kepada setiap pasukan-Mu Tuhan, biar mereka bisa mendengar dari Engkau Tuhan. Bahkan bukan setakat mendengar, tapi mereka bisa menjadi pelaku firman. Mereka ditambahkan hikmat. Waktu kami menjadi pelaku, hikmat kami bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ibadah petang di tangan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaga-jaga. Amin, amin, amin. Shalom, welcome to church everyone. So kerana ada berapa yang masih baru, so saya just refresh sedikit ya. Untuk Anda yang baru, apa tema tahun ini? Kecapi pengabdian ya, Heart of Servanthood ya. So gereja menggunakan Lukas 17 ayat sebelum menyatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna ya. Setiap kita hanya hamba saja ya. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. So setiap kita melakukan sesuai perintah Tuhan. Dan visi CSC ialah untuk mempersiapkan umat menjadi pasukan Kristus yang rela membayar harga ya. Sangat penting menjadi pasukan, bukan setakat jemaat-jemaat saja ya. Rela kita belajar, rela untuk membayar harga. Dan ibadah petang ni ya berbicara tentang pemuritan ya. So kita ada dua topik. Pertama ya Yesus, kedua adalah salib ya. Jesus and the cross ya. So kita terus masuk ke dalam firman Tuhan sekarang ya. Okay, next. Apa ini? Meluncur. Siapa yang suka meluncur seperti ini? Angkat tangan, ada sesiapa yang suka meluncur? Biasa tak ada ya. Kenapa? Karena ini di belakang. Apa yang terjadi? Waktu Anda meluncur, Anda akan sakit. Sliding. Ini berbicara tentang sliding. Dan bagian saya mau share iaitu tentang backsliding. Next. Backsliding ya. So mengapa backsliding? Mengapa Kristen seorang pengikut Kristus bisa mundur ya? Ini bukan berbicara bahwa Anda sudah murtad, tapi ini berbicara bahwa Anda mundur. Mengapa mundur sebenarnya? Karena kita sangat tahu bahwa tidak ya. Okay, next, rest. No intention to move away from God. Saya percaya Anda cinta Tuhan dan Anda tidak mempunyai berniat untuk menjauh dari Tuhan, kan? Betul kan? Setuju? Tak ada orang mau jauh dari Tuhan. Kerana apa? Karena Dia sumber segala-galanya. Dia sumber berkat. Dia sumber yang membawa terobosan. Dia sumber yang akan membawa kesembuhan. Dia akan membuat restorasi dalam hidup Anda. Kedua, but keep sliding away. Mengapa Anda keep sliding away until one day rejected by Christ unless we truly repent? Ya. So, tetapi mengapa ada Kristen yang terus menjauh dari Tuhan sampai satu hari ditolak oleh Kristus? Ini satu pertanyaan ya. Tak ada orang mau menjauh dari Tuhan. This first thing. No one want to be a backsliding, ya. Okay, don't touch this lah. Tapi kerana mereka tidak berhati-hati, orang yang backsliding, orang yang mundur dari Kristus, ialah orang yang tanpa sadar, karena itu seperti ya. Contohnya, orang yang mereka suka mencuri di pabrik ya. Biasa mereka hanya ambil sesuatu saja. Tapi lama kelamaan mengambil pensel, mengambil mungkin mereka produksi TV, mengambil TV. Satu saja, tak banyak. Tapi lepas itu dia akan bincang dengan orang lain, kawan teman dia ya. Kita ambil satu truk, ambil 1,000 TV. Nah, itu keadaan di mana kita sebagai anak Tuhan,
kalau kita tidak berhati-hati, kita akan backslide, kita akan mundur, ya. Dan ini bisa terjadi bukan setakat untuk jemaat biasa, tapi untuk pemimpin di gereja, bahkan di pastor dan sebagainya, ya. So ini kita harus tahu tentang itu. Next. Minggu lalu kita ada berbicara tentang I just read bahasa Inggris dulu, ya. But I have one thing against you, Jesus said, that you have left your first love, ya. Revelation chapter 2 verse 4. Mari kita baca Wahyu 24. Namun demikian, aku mencela engkau kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kan saya percaya waktu anda pertama kali terima Tuhan, anda sangat on fire, anda sangat mencintai Tuhan. You give everything. Anda akan memberi waktu, anda akan memberi wang dan sebagainya. Anda tak habis-habis rindu untuk berkorban. Kerana apa? Kerana dia juru selamat, dia selamatkan kamu. Kalau tanpa Yesus, anda dan saya akan tetap dalam kegelapan. Akibat dalam kegelapannya di mana anda dan saya akan pergi neraka. Tak ada orang mau pergi neraka. Tapi setiap kita mau pergi ke syurga, ya. So oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga setiap kita. Jaga supaya anda tidak backslide, anda tidak mundur. Okay, next. So petang ni kita akan belajar, ya, dasar. Kita akan menggunakan bahan pemuritan ICM CPI modul 1, ya, untuk dimuridkan, ya. Ini hanya pengetahuan, tapi saya berharap anda bukan stop sampai bahagian pengetahuan, tapi anda bisa meneliti dan melakukannya. Kan itulah hikmat. Banyak orang tahu. Otak kita banyak tahu. Kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, kan? Tapi berapa yang kita yang mau melakukan yang sesuai firman Tuhan. So dan di sini saya berharap anda bisa membangun pondasi dalam hidup anda, ya. Membangun pondasi. Karena ini sangat penting. Siapa mau mempunyai pondasi yang kuat di dalam Tuhan? Wih, tak banyak. Pondasi sangat penting, ya. Pondasi akan menjaga anda kuat. Waktu, ya. Tadi kita menyembah Tuhan yaitu apa, ya? Tetap apa, ya? Bahasa Inggris. Continue to stand, ya. Continue to stand, ya. Tetap berdiri. Tetap berdiri. Okay, next. So kita akan mula dengan bab 4. Siapa yang belum ada buku ini, angkat tangan. Saya berharap anda menginvestasi RM15. Dan RM15 ini bukan untuk gereja. Ini ialah bahan kita bagi balik kepada ICM Malaysia. Kerana mereka menerbitkan buku ini untuk anda. Dan waktu anda belajar tentang dalam buku ini, saya percaya anda akan diberkati, ya. Akan mempunyai pondasi yang kuat, ya. So next bab 4. So petang ni kita akan masuk ke dalam dua bab 4. Yesus Kristus. Next. Salib, ya, Kristus, ya. Okay, next. Mari kita cepatkan. Ya, next. Siapa ini? Jesus, ya. Jesus Christ, ya. Siapa Yesus sebenarnya? Siapa Yesus? Yesus artinya ialah Allah penyelamat Yesus. Ini artinya, ya. Dan Kristus artinya, kan biasa kita belajar Yesus Kristus, ya. Tapi siapa? Apa arti Yesus? Tuhan Allah penyelamat. Kedua, Kristus ialah yang diurapi. Maksud dia adalah messenger, dia Mesias. Dia adalah pembawa pesan Bapa kepada anda dan saya. Dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Tiada permulaan, tiada akhirnya. Ya. So, kan dia Allah. Dan seterusnya kita harus tahu, dalam Allah Tritunggal ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya. Ada Allah Tritunggal. Okay, next. Ini sedikit untuk pengetahuan anda. Anda harus tahu, kita hanya ada satu Allah saja. Tapi tiga berfungsi berbeda. Bapa utus anak ke dunia ni untuk mati di atas kayu salib. Supaya anda dibenarkan, anda diterima Tuhan nanti. Dan selepas Yesus dipanggil balik ke syurga, Bapa utuskan Roh Kudus kepada anda dan saya. Roh Kudus penolong untuk anda, ya.
So sangat penting. Next, ya. Yohanes, bukan. Yohanes pasal 1 ayat 29 menyatakan, mari kita baca 2-3. Pada keesokan hari, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa." Jesus is the Lamb of God. He take away the sin. Ya, ingat, Yesus ambil menghapuskan dosa anda. It's very important. Dan bahkan anda mesti menangkap bahawa Yesus rela pergi ke salib, rela pergi untuk disalibkan. Siapa yang rela disalibkan untuk seseorang? Siapa rela? Angkat tangan. Ada siapakah? Saya juga bukan rindu disalibkan untuk sesiapa pun, ya. Tapi Yesus, dia datang mau disalibkan untuk semua. Bukan 1, 2, 3, tapi semua manusia. Tapi ada yang terima dia, tapi ada yang tidak, ya. So, ingat, Yesus rela. Dia tanpa dosa, tapi dia rela untuk disalibkan. So, dari sini saya berharap anda bisa menangkap bahawa besar kasih Tuhan kepada anda. Tuhan sangat mengasihi. Jesus love you, okay? Okay, next. Sedikit ya. Pada permulaan Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lepas tu, bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutup samudranya raya, dan roh Allah melayang di atas permukaan. So, roh Allah memang is God. Ya, Roh Kudus memang Allah. Ya, the Spirit of God. Okay, next. Dan Roh Kudus adalah penghibur, ya, yang diutus oleh Bapa. Ya, tadi saya kata, dia akan mengajar segala kepada kamu, ya, dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan. Roh Kudus, oleh itu kita harus bersyukur ada Roh Kudus mengingatkan anda. So, waktu anda serius dalam firman, percayalah Tuhan akan mengingatkan tentang, mendidik anda tentang sesuatu dalam hidup anda, ya. Dan damai sejahtera-Ku tinggal bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ingat, dunia tak akan memberi anda damai, peace, ya. Jangan gelisah, jangan gentar hati, apapun. Oleh itu, mari kita terima itu janji. Damai sejahtera sudah Tuhan serahkan kepada anda dan saya, ya. Kamu telah mendengar bahawa aku telah berkata kepada aku pergi, iaitu Yesus katakan aku pergi tetapi aku datang kembali. Yesus kan datang kali kedua dan mengangkat setiap yang sudah bersedia, setiap hidup berkenan di hadapannya, ya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Okay, next. Ini sangat penting, ya. Who is Jesus Christ? Mari kita baca bersama 2-3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus dalam dunia banyak agama, dia kata mereka lah satu dewa, satu Allah dan sebagainya. Tapi hanya Yesus yang kata, "I am the way." Ya, bahasa Inggeris. Meaning satu-satunya Allah. Kalau kita melihat agama di dunia ini, banyak, semua manusia sebenarnya, bukan banyak, semua manusia. Hanya Yesus menggelar bahawa dialah Allah. Ya, dialah Allah. Dan sangat penting, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Allah Bapa, kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Tidak seorang pun. So, mari kita belajar hidup fokus kepada Yesus, ya. Kalau tidak, ya, anda dan saya tak akan diterima. Itu saja, ya. Next. Yesus berkata, mari kita baca 2-3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Okey, stop. Kalau anda bisa tangkap, kalau anda masuk melalui Yesus, kamu akan selamat. Anda akan diselamatkan. Bahkan anda akan menemukan padang rumput. Apa padang rumput berbicara? Semua berkat, semua permohonan anda,
semua kerinduan anda. Bahkan anda nggak usah tunggu sampai anda dipanggil Tuhan masuk ke surga, baru terima semua upah, baru terima semua berkat. Tapi di dunia, kalau kamu serius dengan Tuhan, kamu akan terima. Kamu akan terima. Kamu akan bisa masuk ke padang rumput yang hijau. Seperti kita sangat tahu bahwa Mazmur 23 katakan, Tuhanlah gembalaku. Seorang gembala pasti akan membawa dombanya ke padang rumput yang hijau. Pasti. Ini hati Tuhan, ya. Okey, ayat 10 sangat penting. Mari kita baca bersama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, yaitu Yesus, supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri ya siapa? Iblis. Pencuri datang untuk apa? Mencuri. Siapa mahu hidup rugi? Tak ada orang. Tapi tanpa sadar, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita akan rugi. Kita akan bocor. Bocor wang, bocor berkat. Janji tidak. Sesuatu tadi kita menyembah Tuhan, ada janji. Ada janji dari Tuhan. Tapi, waktu anda tidak setia, anda tidak terima janji. Apa yang Tuhan janjikan kepada anda, contohnya Tuhan bicara, kamu tak terima janji itu kerana kamu tidak setia. So kedua, iblis datang untuk membunuh. Membunuh secara fizik, mematikan kamu. Kalau boleh, saat ini. Ini iblis. Iblis tak akan tahu sesuatu yang baik. Bahkan, dia akan bunuh anda sampai anda hidup yang kekal bersama Allah Bapa. Ya. Ketiga, iblis datang untuk membinasakan, menghancurkan hidup anda. So anda harus tahu, ya, iblis hanya mau menghancurkan hidup anda. So hanya Yesus, tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Ya. Jesus said, I came so that you can have real and eternal life. Artinya, sesuatu yang berarti, ya, bahkan hidup yang kekal. More and better life than they ever dream of. Siapa mau more and better life? Mau better life? Tak banyak juga. Tak mau more and better. Karena Tuhan menjanjikan, oleh sebab itu, manusia tak bisa menangkap semua. Kita harus paham. Manusia tak akan bisa menangkap kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan. Karena manusia sangat terbatas. Oleh itu, kalau anda ialah Kristen yang bijak, akan ikuti saja. Apa yang difirman, ikuti saja. Yang sesuai dengan firman, kamu ikuti. Nah, ini pilihan, itu sebab kita harus bersyukur di mana Tuhan tidak paksa. You want to follow me or not? Jesus say, you don't want? It's okay. You want? It's good. Ya, so anda buat pilihan. Ayat 11 menyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau anda bisa menangkap Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah memberi nyawanya, walaupun dia tidak berdosa. Di sini siapa yang tidak berdosa, angkat tangan. Siapa anggap dia, saya orang baik? Nggak ada lah. Nggak ada. Orang baik ada kalau ya kita bermain-main. Orang baik. Tapi menyindir sebenarnya. Ya, tak ada orang baik sebenarnya. Oke, next. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku. Dan di sini, mari baca. Dombaku mengenal aku. Siapa kenal Tuhan Yesus? Angkat tangan. Sebenarnya kamu tahu. Kamu banyak tahu sebenarnya. Tapi apakah anda berhikmat? Itu hal lain. Kita mempunyai banyak pengertian. We understand good and not good. We understand want to do this or don't want to do this. Correct or not? Tapi apakah kita buat yang betul atau yang salah? Itu. Kalau kita harus jujur, ya. So di sini mari Tuhan kata domba-dombaku mengenal aku.
domba-domba mengenal Yesus Kristus, ya. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku, ya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya, ya. So, renungkan begitu besar kasih Tuhan. Dia Tuhan yang pasti menepat janjinya. But you have to follow His way. Anda harus mengikut jalan Tuhan. Karena kita bisa sangat kerja keras, di mana kita tak terima apa-apa. Nah, saya pernah bagi tahu, ya, saya pernah share. Siapa ingat bahawa dia bisa bekerja sangat keras, bahkan menjadi sangat kaya? Angkat tangan. Yang percaya, it's okay. Siapa percaya bahawa kerja keras, kamu kerja 24 jam selama 50 tahun tanpa tidur, Anda bisa, seandainya memang kamu tetap hidup, ya, masih okay, masih ada power, ya, masih ada bensin, ya, di dalam, ya, masih hidup. Kamu ingat bahawa kamu bisa kaya? Angkat tangan. Tak ada lah sebenarnya. Bahkan kalau Anda lihat Yohanes pasal 10, iblis datang untuk menghancurkan hidup Anda. Mungkin Anda bisa agak okey lah dalam ekonomi nanti, ya. Kalau Anda kerja 50 tahun, 24 jam, ya. Ekonomi saya ingat pasti quite okey. Tapi saya tak percaya itu akan jadi Anda kaya. Kenapa? Karena jalan manusia tak akan bisa lebih baik daripada jalan Tuhan. Tak akan. Saya percaya saja. Tak akan. Dan itu kebenarannya. Tanpa Tuhan, pertama, kalau Anda bekerja 24 jam tanpa istirahat berarti siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Duit. Betulkah Yesus lah? Wah. Kamu kerja 24 jam. Artinya kamu kerja 24 jam selama 50 tahun. Artinya ada waktu untuk ibadah? Siapa kata ada waktu untuk ibadah? Nggak ada lah. Dan ingat, hidup Anda, mungkin Anda agak lumayan hidup, ya, tapi Anda akan pergi ke neraka. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan kamu. Kan wang, duit, Tuhan kamu, ya. Okay. So itu bagian Yesus Kristus. Next, the cross of Jesus Christ, ya. Itu salib Kristus, ya. Next, di Lukas pasal 26 ayat 36, ya. So saya baca sedikit saja. Next. Di sini Tuhan kata di Getsemani, Tuhan katakan keadaanmu yang terjadi, ya. Maka sampai Yesus bersama dengan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa. Yesus pergi berdoa. Karena waktu itu dia sangat dicabar. Yesus perlu berdoa. Siapa yang berdoa senantiasa? Angkat tangan. Sangat penting, Yesus berdoa. Kalau Anda tidak berdoa, something wrong. Kan? Kristian bakti pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus tidak berdoa, something wrong actually. Ya. Kita jujur, ya. Ini untuk karena Tuhan mau mendidik. Nah, kamu tanya yang guru-guru sekolah, mendidik itu sakitkah? Mendidik itu sakit? Karena itu berbicara tentang mengubah pola pikir Anda. Anda harus berubah. Memang not make sense. Memang tidak sampai logik Anda. Karena memang firman Tuhan sebagiannya yang benar memang tak sampai logik. Kan kalau kita bisa menangkap, ya, Tuhan kata, trust in the Lord with all your heart, lean not on understanding. Percaya kepada Tuhan dan segenap hati. Jangan ikuti, jangan pikirkan caranya. Trust in the Lord. Arti Anda dan saya harus belajar mengubah pikir. Trust. Percaya sepenuhnya, bukan percaya sedikit saja, tapi sepenuhnya, ya. So, okay, seterusnya saya teruskan. Dan ia membawa, okay, no, ya.
ayat 37. Dan dia membawa, iaitu Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Ya, ini keadaan Yesus. Dia berasa sedih. Kalau Yesus bisa berasa sedih dan perlu kekuatan Roh Kudus, kita manusia sangat perlu sebenarnya. Kalau Yesus perlu, kalau anda tak perlu, something wrong. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, iaitu muridnya, Yesus bicara kepada muridnya, hatiku sangat sedih sebab mau mati rasanya. Ini keadaan Yesus. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Ya, alert. Tuhan mahu kita ber-alert. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud berdoa. Ya, so mungkin ada waktu di mana anda harus bersujud berdoa. Dan Yesus kata, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Yesus juga tidak mahu melakukan sesuatu, kan? Dia kata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan itu lalu daripadaku. Karena berbicara bahawa Yesus tidak mahu melewati korban itu sebenarnya. Dia kerana dia bergumul juga. Tetapi itu yang harus kita belajar. Jangan seperti yang ku kehendaki, Yesus kata kepada Bapa, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Siapa rindu begitu? Jangan seperti yang ku kehendaki, Tuhan, tapi seperti yang engkau kehendaki. Oleh itu, orang sangat dipakai Tuhan, bahkan sangat sukses dalam hidup ini, tak banyak. Ya. The top, the best, tak banyak. Karena kebaikan orang tidak bisa mengikuti Yesus. Next. Setelah itu, ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ini seperti, bukan anda saja, tapi saya juga. Ya, mendapati saya sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, kalau anda bisa tangkap, jika anda sedia berdoa, berapa jam anda berdoa? Ada 1 jam? Angkat tangan. Jujur, siapa ada berdoa selama 1 jam? Nah, kita harus dan mengapa kita belum terobosan? Mengapa anda belum disembuhkan? Mengapa anda tidak menerima janji Tuhan? Anda harus tanya sebenarnya. Yesus melakukannya. Saya percaya lebih dari 1 jam. Tapi sekurang-kurangnya 1 jam untuk berdoa. So ini, mari kita jujur dan selidik ya. Kalau anda jujur, anda cepat dipakai Tuhan. Anda cepat diberkati Tuhan. Ya. Seterusnya berjaga-jagalah berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya percaya anda roh menyala-nyala. Bahkan waktu anda datang beribadah, anda menyembah Tuhan, pasti saya percaya anda roh yang menyala-nyala. Tapi daging lemah. Ingat. Oleh itu mengapa kita katakan bahawa we have to crucify our flesh. Kita harus salibkan kedagingan kita, apapun. Salibkan kedagingan kita. Rela berkorban. Ya. Berdoa juga harus, itu salah satu cara kita berkorban. Tapi korban itu untuk kebaikan anda sebenarnya. Kalau anda bisa tangkap. Apapun jenis korban. Korban doa, korban bagi waktu, korban memberi persepuluhan kepada Tuhan, korban menabur dalam kerajaan Allah, ya, korban menolong orang dan sebagainya. Ini korban. Kalau anda tak bisa tangkap tentang korban, you miss it. You miss something. Ya. Seterusnya, lalu Yesus pergi kepada kedua dan berdoa, ya, katanya, ya Bapa, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu, ya. So sangat penting, ya. Siapa rela katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan? Angkat tangan.
It's for your good. Kalau Tuhan PowerPoint, jadilah kehendakku, jadilah kehendakmu. Mau ikut, tak mau ikut, tapi Tuhan tak paksa. Anda mau mengalami terobosan, Anda mau kesembuhan, Anda mau doa Anda dijawab, Anda harus tahu jalannya. Ya. Kita bisa coba banyak jalan dan itu tak bawa Anda kemana-mana. Ingatlah ya. Bahkan yang sudah bertahun-tahun ikuti Tuhan, Anda tahu. You go nowhere. You go nowhere. Ya. Okay, next. Okay, Lukas 9:22 katakan, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Itu ya yang setiap kita harus bisa bertahan, ya. Seterusnya, setiap orang mau mengikuti aku harus mengangkat dirinya. Maksud kepentingan diri puasa, ya. Memikul salibnya setiap hari. Mengikut salib. Kalau Yesus berada disalibkan, Yesus ingatkan setiap kita, mari kita ikuti jalan salib itu. Dan mengikuti aku. Anda hanya percayalah, Anda hanya bisa pikul salib dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Anda tidak bergantung kepada Tuhan, Anda nggak bisa. Hanya kuasa Tuhan yang bisa membawa Anda kepada kebenaran. Ya. So you must desire. You must work together with God. You must work together with God. Kalau tidak, you won't achieve it, ya. Ayat 24, kerana barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku, ia akan menyelamatkannya, ya. Sangat jelas, ya. Next, apa guna seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan dan merugikan diri sendiri. Sebab barang siapa yang malu kerana aku, kerana perkataanku, anak manusia yaitu Yesus juga akan malu kerananya, ya. Apabila dia datang kelak, ya, karena Yesus akan datang satu kali, ya.